Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada sesi ketiga ini, pada mata kuliah Keuangan Negara, kita akan membahas mengenai pajak. Ya. Jadi kita bicara tentang pengantar perpajakan. Kalau pada sesi pertama dan kedua kemarin, kita sudah bicara tentang secara global pengertian keuangan negara, kemudian sumber-sumber pemasukan, dan juga pengelolaan sampai kepada pelaporan, itu ruang lingkupnya keuangan negara. Maka pada kesempatan ini nanti kita akan membahas mengenai pengantar perpajakan sebagai salah satu sumber penting keuangan negara, sumber pemasukan keuangan negara. Baik, kita mulai kepada materi. Mari kita simak bersama-sama. Pengertian perpajakan. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa kontraprestasi langsung dari pemerintah. Ya. Kemudian pengertian perpajakan menurut beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama dari Profesor Dr. PJA Andriani. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas-tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan. Itu adalah pengertian pajak dari Profesor Dr. PJA Andriani. Yang kedua dari Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH. Ya. Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan ya, dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengeluaran umum di sini tentunya adalah pengeluaran pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selanjutnya, pengertian pajak ini dapat disimpulkan dari pendapat-pendapat tadi. Yang pertama, pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara. Ya, jadi ini adalah sifatnya bentuknya iuran rakyat. Ya, iuran rakyat adalah bentuk partisipasi masyarakat kepada negara dalam bentuk uang. Ya, kemudian pengertian yang kedua, dapat dipaksakan atau dipungut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, pajak ini dilandasi oleh undang-undang yang ditetapkan oleh negara kepada masyarakatnya atau kepada rakyatnya. Dan ini bersifat mengikat, artinya setiap warga negara yang secara undang-undang, yang menurut undang-undang sudah masuk ke dalam kategori wajib membayar pajak, maka dia harus menyetorkan baik secara sukarela maupun dapat dipaksakan. Ya, artinya dipaksakan apabila warga negara tidak menyetor pajak sesuai kewajibannya, negara dapat melakukan tindakan paksa. Kemudian yang ketiga, tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi langsung yang dapat ditunjukkan secara langsung. Artinya, masyarakat pembayar pajak tidak serta-merta mendapatkan imbal balik dari pemerintah secara langsung terkait dengan kewajibannya. Misalnya, saya sebagai seorang pengusaha, saya punya kewajiban membayar pajak karena sudah masuk ke dalam wajib pajak sesuai undang-undang. Pada saat saya membayar pajak setiap tahun, tidak serta-merta pemerintah memberikan kontribusi balik kepada saya dalam bentuk permodalan misalnya dan sebagainya. Tetapi imbal jasa yang
diterima oleh masyarakat secara umum nanti adalah berupa pembangunan fasilitas pemerintah atau fasilitas negara kepada rakyatnya dalam rangka menjamin kehidupannya, dalam rangka menjamin kehidupan masyarakat berupa infrastruktur dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pemerintah. Jadi, uang hasil pengumpulan pajak tadi dipakai untuk membiayai pengeluaran pemerintah, ya, rumah tangga dalam hal ini misalnya gaji pegawai pemerintah, ya. Kemudian hal-hal lain yang terkait dengan kerumah tanggaan negara, ya, penyelenggaraan pemerintahan, penjaminan untuk pelaksanaan pemerintahan, membiayai presiden, menteri, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur. Oleh karena itu, perpajakan harus dijalankan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter. Artinya bahwa hasil pajak ini juga bisa dipakai untuk pembiayaan pemerintah atau negara di luar yang sudah dianggarkan di dalam APBN atau non-budgeter. Keperluan-keperluan cadangan atau keperluan-keperluan investasi yang belum dianggarkan. Yang nantinya mekanisme ini akan kita jelaskan pada saat kita membahas mengenai APBN. Ya. Selanjutnya adalah fungsi perpajakan. Fungsi perpajakan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama fungsi anggaran atau disebut dengan fungsi budgeter. Dalam fungsi ini, pajak dianggap menjadi fungsi dalam sektor publik. Fungsi yang kedua, fungsi mengatur atau disebut dengan fungsi reguler. Sorry, ini bahasanya agak susah. Reguleran. Dalam fungsi ini, pajak dianggap mengatur dan mencapai tujuan tertentu di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial keamanan, dan pertahanan. Jadi pajak ini berfungsi untuk dua bagian besar. Yang pertama untuk fungsi budgeter, yaitu tadi membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan negara sesuai dengan budget atau anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBN. Yang kedua adalah fungsi mengatur, ya, fungsi mengatur atau disebut sebagai fungsi reguleran. Regulasi adalah aturan, reguleran adalah pengaturan, ya. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengubah tarif dan mengecualikan atau keringanan dalam hal tertentu. Jadi di dalam hal ini kewenangan pemerintah atau pemerintah juga memiliki kewenangan sesuai undang-undang untuk dapat mengubah tarif, ya, tarif pajak, kemudian memberikan pengecualian kepada kasus-kasus tertentu atau keringanan, ya, keringanan pajak dalam hal tertentu. Tentunya ini adalah mengacu kepada aturan dan undang-undang yang berlaku, tidak bisa sembarang memberikan perubahan tarif, memberikan pengecualian atau memberikan keringanan. Semuanya sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, kemudian bagaimana cara pemungutan pajak? Ya, untuk memungut pajak, pemerintah sudah membuat aturan sesuai dengan undang-undangan yang mengacu kepada asas-asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak untuk mencapai tujuannya, asas pemungutan pajak berdasarkan Adam Smith, ya, dikenal dengan namanya The Four Maxims.
4 asas sesuai dengan atau menurut Adam Smith. Yang pertama adalah asas equality, yaitu pembagian tekanan pajak pada masing-masing subjek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang sesuai kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing di bawah perlindungan pemerintah. Artinya asas equality ini adalah asas sama rata ya, sesuai dengan manfaatnya yang diperoleh dari pemerintahan yang memberikan fasilitas kepada masyarakat. Atau equality ini bisa diartikan juga sebagai asas yang berimbang, ya, bahwa apa yang disetorkan oleh masyarakat atau oleh warga kepada negara, maka dia juga harus mendapatkan manfaat atau kemudahan yang kurang lebih sama dari negara kepada kehidupan pribadi maupun kehidupan bisnisnya. Asas yang kedua adalah asas certainty, yaitu pajak yang dibayar harus jelas atau certain dan tidak mengenal kompromi, non-arbitrary. Kepastian hukum akan subjek, objek, dan tarif dan waktu pembayaran harus jelas. Artinya dalam asas certainty ini, pajak itu mempunyai aturan yang jelas, batasan-batasannya, tidak menimbulkan multitafsir yang bisa menimbulkan berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh penafsiran aturan pajak yang disebabkan oleh ketidakjelasan aturan pajak. Nah, jadi pajak ini harus diatur secara jelas dan tidak mengenal kompromi. Artinya objek pajak harus tidak boleh dikompromikan, meskipun misalnya ada saudara ataupun seorang presiden sekalipun, dia tetap harus dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Artinya pajak ini juga berlaku kepada penyelenggara negara, gitu ya, kepada individu penyelenggara negara. Presiden kita juga tetap membayar pajak, ya, tidak berarti tidak membayar pajak. Gitu. Selanjutnya kita lihat di sini asas yang ketiga adalah asas convenience. Sebentar, ini saya inginkan lagi. Asas convenience. Ya. Pajak yang dipungut sebaiknya pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, misalnya pada saat diterimanya penghasilan yang bersangkutan. Dalam asas convenient ini adalah mengandung arti bahwa pajak yang dipungut kepada wajib pajak, timingnya harus pas dengan kondisi wajib pajak. Ya. Maka di Indonesia sesuai undang-undang, setoran pajak itu adalah maksimal bulan Maret untuk individu atau perorangan dan April untuk lembaga, badan hukum ataupun yayasan. Di sini perhitungannya bahwa di bulan Maret orang per orang pribadi wajib pajak itu sudah selesai menghitung penghasilan di tahun sebelumnya. Jadi pada bulan Maret itu misalnya bulan Maret tahun 2023. Maka dia adalah melaporkan dan membayar pajak untuk penghasilannya di tahun 2022. Jadi wajib pajak secara individu sudah diberikan waktu untuk menghitung penghasilan kena pajaknya selama setahun sebelumnya. Demikian juga untuk perusahaan atau untuk lembaga-lembaga badan hukum. Itu paling akhir laporannya di akhir bulan April. Artinya lembaga-lembaga tersebut sudah diberi waktu selama 4 bulan untuk menghitung ataupun merekap semua pendapatan dan pengeluarannya di di tahun 2022 atau tahun sebelumnya, dan sudah selesai dilakukan audit atau pemeriksaan.
Ini memberikan waktu selama 4 bulan kepada wajib pajak badan hukum atau lembaga untuk menyelesaikan laporan keuangannya dulu. Itu namanya asas convenient. Kemudian asas ekonomi atau efisiensi. Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Jangan sekali-kali biaya pemungutan pajak melebihi pemasukan pajaknya. Artinya bahwa negara atau pemerintah dalam hal ini adalah Dirjen Pajak, dalam hal memungut pajak kepada para wajib pajak seluruh rakyatnya atau seluruh masyarakat, dia pasti membutuhkan namanya biaya-biaya pemungutan ya. Misalnya untuk membiayai kantor pelayanan pajak di daerah-daerah atau membiayai petugas-petugas pajak. Nah, itu namanya biaya pemungutan. Nah, asas ekonomi atau efisiensi ini jangan sampai pajak yang masuk ya ini lebih kecil daripada biaya pengutnya. Artinya sektor pajak itu tekor dari operasional pemungutan pajaknya. Ini yang dihindari. Sehingga asas ekonomi atau asas efisiensi ini harus benar-benar diperhatikan dan dilaksanakan. Selanjutnya mengenai teori pemungutan perpajakan. Ya. Ada beberapa teori yang bisa kita pakai atau kita pertimbangkan dalam memungut pajak kepada wajib pajak. Sesuai dengan falsafah bernegara, bahwa terdapat alasan negara melakukan pemungutan perpajakan, yaitu yang pertama kita mengacu kepada teori asuransi. Berdasarkan teori asuransi, negara berhak melakukan pemungutan pajak kepada warganya karena negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Sebagai timbal baliknya, bahwa rakyat tersebut harus membayar pajak sebagai premi asuransi atas jaminan perlindungan tersebut. Jadi falsafah yang pertama adalah mengenai asuransi. Warga negara atau masyarakat memberikan pajak kepada negara karena dia sudah dilindungi baik jiwanya, raganya maupun usahanya. Ya, usahanya ini baik dari lingkungan usaha, fasilitas-fasilitas umum yang bisa memperlancar usahanya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, atas jasa itu pemerintah mendapatkan imbalan dari warga, dari masyarakat dalam bentuk pajak. Itu adalah teori asuransi. Kemudian teori yang kedua adalah teori kepentingan. Berdasarkan teori kepentingan, bahwa semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin besar pajak yang harus dibayar. Artinya kepentingan di sini adalah bahwa masyarakat, pelaku usaha ataupun individu itu pasti memiliki kepentingan. Ya, kepentingannya apa? Kepentingannya adalah fasilitas-fasilitas, prosedur, dan juga tata laksana pemerintahan yang dapat mendukung usahanya atau mendukung kehidupannya sehari-hari. Atas dasar kepentingan inilah, maka negara berhak mendapatkan sumbangan pendapatan dalam bentuk pajak dari masyarakatnya. Itu adalah teori kepentingan. Selanjutnya adalah teori gaya pikul. Berdasarkan teori gaya pikul ini, bahwa pajak yang dibayar harus sesuai dengan gaya pikul masing-masing orang. Gaya pikul ini kurang lebih ya kemampuan ya. Kemampuan masing-masing untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak. Jadi tidak boleh negara itu membebani pajak terlalu berat atau membebani pajak di luar kemampuan daya pikul masing-masing komponen masyarakat. Ya, artinya misalnya saya punya usaha yang memiliki keuntungan 1 miliar dalam 1 tahun. Tidak boleh negara memungut pajak di atas 1 miliar. Itu jelas tidak atau di luar kemampuan daya pikulnya.
atau juga misalnya memungut pajak 50% dari pendapatannya. Ini juga cukup memberatkan karena dari keuntungan itu seorang pengusaha atau individu itu akan membiayai kehidupannya. Kalau perusahaan ya berarti untuk membiayai operasional perusahaan. Itu menjadi tidak fair apabila pemerintah memungut pajak terlalu besar. Itu adalah mengenai teori gaya pikul. Kemudian teori bakti. Berdasarkan teori bakti, bahwa sebagai warga negara yang berbakti, yang mana rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. Artinya bahwa terbentuknya suatu negara adalah merupakan komitmen bersama dari masing-masing elemen negara atau elemen bangsa. Pada saat pembentukan negara ini, mereka sudah menyadari bahwa membentuk negara ini membutuhkan, konsekuensinya adalah membutuhkan biaya-biaya operasional negara atau biaya-biaya operasional untuk menjalankan pemerintahan suatu negara. Oleh karena itu, sebagai tanda bakti atau sebagai tanda komitmen elemen bangsa, elemen masyarakat kepada negara yang didirikan, yaitu maka membayar pajak atau membayar iuran kepada negara atau pemerintah untuk menjalankan kegiatan operasional pemerintahan atau negara sehari-hari. Itu adalah teori bakti. Kemudian ada teori asas daya beli. Berdasarkan teori asas daya beli ini, memungut pajak berarti menarik daya beli dari masyarakat ke negara. Artinya di sini bahwa apabila negara memiliki dana atau anggaran dari masyarakat dari hasil pungutan pajak, maka negara pun akan memiliki daya beli atau negara pun akan memiliki kemampuan untuk melakukan proses ekonomi dalam negara tersebut. Misalnya dengan adanya anggaran pajak ini, maka negara bisa berinvestasi, ya, investasi dalam bentuk mungkin infrastruktur atau program-program yang berguna kepada masyarakat. Nah, pada saat pemerintah mengeluarkan anggaran ini, inilah yang disebut dengan daya beli. Artinya bisa dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk masyarakat berpartisipasi sebagai pelaksana program pemerintah sehingga terjadi transaksi jual beli antara pemerintah dengan warga atau masyarakatnya. Itu adalah teori asas daya beli. Selanjutnya kita akan bicara mengenai sistem pemungutannya. Kalau tadi asasnya sudah, kemudian teori tentang pengenaan pajaknya sudah, sekarang kita bicara tentang sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu yang pertama adalah self-assessment system. Dalam sistem pemungutan pajak ini, wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam sistem pemungutan ini, kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas masyarakat wajib pajak sendiri, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk satu, menghitung sendiri pajak yang terutang. Kemudian kedua, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang. Ketiga, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Kemudian yang keempat adalah melaporkan sendiri pajak yang terutang. Jadi dalam sistem pemungutan pajak ini yang sekarang berlaku di Indonesia juga adalah namanya self-assessment system, di mana wajib pajak ini menghitung sendiri, memperhitungkan sendiri, membayar sendiri dalam melaporkan sendiri tanpa harus ditagih dulu. Gitu. Artinya bahwa wajib pajak sudah menyadari kewajibannya, maka dia akan melakukan perhitungan pajak sendiri sesuai tarif pajak yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Kalau kita amati di sini, ini ada istilah pajak terhutang ya.
Kenapa disebut sebagai pajak terhutang? Karena laporan pajak kita itu selalu dilaksanakan di tahun berikutnya. Misalnya seperti tadi saya sampaikan, untuk pajak di tahun 2022, saya akan melaporkan di tahun 2023, yaitu di bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Artinya, di posisi itu pada saat saya mau melaporkan dan saya mau menghitung pajak, saya itu sudah berhutang pajak kepada negara untuk tahun 2022. Ya, sehingga disebut sebagai pajak terhutang karena dibayarkannya di tahun berikutnya atau disetorkannya di tahun berikutnya, dilaporkannya juga di tahun berikutnya. Itu makanya di dalam pajak ada pemahaman atau ada istilah tentang pajak yang terhutang. Sistem pemungutan pajak berikutnya adalah disebut dengan Official Assessment System. Dalam sistem pemungutan pajak ini, di mana aparatur pajak atau Fiskus ya, menetapkan jumlah pajak yang terhutang dari wajib pajak. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan dalam menghitung dan menetapkan pajak sepenuhnya berada pada aparatur pajak atau Fiskus. Kalau teman-teman mungkin mengamati, di setiap kabupaten biasanya ada namanya KPP atau Kantor Pelayanan Pajak. Sekarang disebut kantor pelayanan. Kalau dulu sebelum reformasi namanya adalah kantor inspeksi pajak atau kantor inspektorat pajak. Kenapa disebut sebagai inspeksi? Karena sistem dahulu yang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar atau pajak terhutang dari masing-masing wajib pajak adalah petugas pajak atau Fiskus, ya, aparatur pajak. Sehingga setiap akhir tahun atau awal tahun kita akan mendapat namanya surat tagihan pajak. Ya, surat tagihan pajak yang harus kita lunasi sebelum masa pelaporan dan penyetoran pajak berakhir. Artinya bahwa sistem ini adalah murni yang mencatat besaran pajak terhutangnya adalah dari petugas pajak atau Fiskus. Dan ini sekarang sudah tidak lagi diterapkan, tetapi sekarang diterapkan adalah menghitung pajak sendiri oleh masing-masing wajib pajak. Sistem berikutnya yang harus kita ketahui juga adalah sistem withholding system. Dalam sistem pemungutan pajak, di mana perhitungan pemotongan dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh negara. Pihak ketiga yang diberi kepercayaan pemerintah untuk memotong atau memungut pajak misalnya adalah badan-badan tertentu. Ya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, bendaharawan dan lain-lain. Contoh untuk pajak yang menganut sistem ini misalnya adalah PPh pasal 4 ayat 2, kemudian PPh pasal 15, 21, 22, dan 23, serta 26. Pasal-pasal ini adalah pasal-pasal jenis pajak. Nanti teman-teman akan mempelajari lebih dalam di dalam mata kuliah pajak, khusus untuk masing-masing pajak PPh. Ya, di mata kuliah PPh nanti teman-teman akan mendalami satu persatu jenis-jenis pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan pasal-pasalnya. Nanti, karena ini masih pengantar, maka saya hanya menyamakan secara garis besar saja. Masih dalam sistemnya di sini juga kita harus memahami yang namanya stetsel pemungutan pajak. Ya, stetsel ini juga hampir kayak sistem, tetapi stetsel ini adalah merupakan apa ya, kebiasaan-kebiasaan yang sudah umum digunakan sehingga menjadi seakan-akan menjadi sistem yang sudah ditetapkan. Yang pertama kita coba ketahui namanya stetsel real atau pengenaan di belakang.
merupakan cara pengenaan pajak didasarkan pada keadaan sesungguhnya atau real atau nyata yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. Jadi dalam tax real ini kita akan melaporkan atau menghitung pajak berdasarkan laporan keuangan real tahun sebelumnya. Ya, seperti tadi kembali saya contohkan, misalnya saya pribadi mempunyai pendapatan di tahun 2022, setelah saya kurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang bisa yang diakui oleh pajak, maka dari situ saya harus menghitung besaran pajak penghasilan saya yang harus disetorkan dan dilaporkan kepada pemerintah atau negara. Nah, dasar hitungannya harus saya pakai adalah dasar hitungan real atau nyata atau benar-benar kondisi yang tidak saya buat-buat. Artinya dari yang saya laporkan adalah yang benar-benar saya dapatkan selama di tahun 2022 tadi. Itu adalah stage real atau pengenaan di belakang. Stage real ini bisa juga disebut dengan hitungan fakta atau hitungan nyata. Kenapa disebut sebagai hitungan nyata? Karena dihitung setelah benar-benar kejadian. Ya, jadi berdasarkan kejadian yang nyata yang sudah terjadi di tahun sebelumnya, itu namanya stage real. Sedangkan selanjutnya adalah namanya stage fiktif atau pengenaan di depan. Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan atas suatu anggapan atau fiksi dan anggapan tersebut tergantung pada ketentuan bunyi undang-undang. Misalnya penghasilan seseorang wajib pajak pada tahun berjalan dianggap sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya. Jadi kalau pengenaan pajak yang di sistem stage real tadi adalah setelah selesai berakhirnya tahun yang kita jalani, kalau stage fiktif ini adalah berdasarkan kebiasaan-kebiasaan atau berdasarkan pendapatan yang tetap. Misalnya saya seorang pegawai negeri, ya. Kalau pegawai negeri atau ASN itu kan penghasilannya bisa diprediksi setiap bulan karena relatif tetap sepanjang belum ada kenaikan gaji. Maka dalam tahun-tahun yang berpendapatan tetap itu bisa kita tetapkan di awal, ya. Misalnya untuk pajak tahun 2023, meskipun tahunnya belum habis, ya ini masih bulan September, di awal tahun bisa sudah diperkirakan atau sudah bisa dihitung pajak penghasilan saya sesuai dengan gaji yang saya terima setiap bulan sebagai ASN. Ini bisa diterapkan kepada wajib pajak yang memiliki pendapatan tetap, ya, yang memiliki penghasilan atau pendapatan tetap dalam 1 tahun. Yang ketiga, stage-nya adalah stage campuran atau bisa pengenaan di depan maupun di belakang. Merupakan campuran antara stage real dan stage fiktif, di mana fiskus atau petugas pajak akan mengenakan pajak berdasarkan anggapan yang ditentukan dalam undang-undang, yang selanjutnya setelah berakhirnya tahun pajak dilakukan, setelah akhir tahun pajak dilakukan pengenaan pajak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jadi ini 2 kali perhitungan, ya. Di awal tahun petugas pajak akan menghitung perkiraan penghasilan saya dalam 1 tahun. Dari hasil itu, maka ditetapkan perkiraan pajak terhutang saya kepada negara di tahun yang bersangkutan. Misalnya di tahun 2023 ini, di awal tahun, di bulan Januari, kantor pajak atau petugas pajak sudah menghitung perkiraan penghasilan saya dalam 1 tahun. Dari situ bisa ditetapkan besaran pajak yang harus saya bayar. Kemudian saya bayar. Nah, di akhir tahun, kemudian dievaluasi atau dihitung kembali kenyataan penghasilan saya. Ya, misalnya di akhir tahun 2023, setelah tutup tahun,
maka petugas pajak akan menghitung kembali penghasilan saya. Apabila ternyata kenyataannya itu penghasilan saya lebih kecil dari perkiraan, sedangkan saya sudah membayar pajak sesuai dengan perkiraan, maka saya disebut sebagai lebih bayar, ya, atau saya membayarnya lebih dari yang seharusnya. Nah, lebih bayar ini bagaimana? Lebih bayar ini bisa diperhitungkan pada pembayaran pajak tahun berikutnya sebagai pengurang pembayaran. Namun kalau kejadiannya kebalikannya, misalnya perkiraan pajak saya ternyata lebih kecil daripada kenyataan pajak yang harus saya bayarkan. Misalnya dalam awal tahun diperkirakan oleh petugas pajak, saya berpenghasilan 500 miliar dalam 1 tahun. Maka saya harus membayar pajak sebesar misalnya 60 juta misalnya kan. Ternyata di akhir tahun penghasilan saya itu 600 miliar gitu kan. Artinya bahwa perkiraannya itu lebih kecil daripada kenyataannya. Dengan demikian, secara hitungan, maka saya sebetulnya masih kurang bayar pajak. Nah, apabila terjadi yang seperti ini, maka di awal tahun berikutnya saya harus membayar kekurangan pajak sebesar selisih dari perhitungan perkiraan dengan perhitungan realnya. Yaitu stetsel campuran atau bisa pengenaan di depan maupun di belakang. Nah, kalau tadi kita udah bicara mengenai stetsel atau metodenya, sekarang kita bicara mengenai jenis pajak menurut golongannya. Jadi, jenis pajak ini bisa kita lihat ada yang namanya pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimbahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak penghasilan atau PPh, dan pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan lain-lain. Artinya bahwa pajak ini tidak bisa dibayarkan oleh orang lain atau tidak bisa dibayari. Ya. Jadi saya yang sebagai wajib pajak tidak bisa kok yang dipungut oleh negara adalah istri saya misalnya atau anak saya, itu nggak boleh. Itu namanya pajak langsung. Kemudian ada lagi pajak tidak langsung. Pajak yang pembebanannya dilimpahkan kepada pihak lain. Misalnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian pajak penjualan atas barang mewah atau PPN BM dan lain-lain. PPN ini pajak pertambahan nilai adalah yang sering teman-teman alami, misalnya memberi produk sesuatu produk ya, memberi produk tertentu, baik jasa maupun barang. Maka teman-teman biasanya ada dalam rincian nota itu ada misalnya harga barang 100.000, PPN 10% ya adalah 10.000. Sehingga teman-teman harus membayar totalnya adalah 110.000. Artinya di sini bahwa beban pajak dibayarkan oleh pembeli, bukan oleh produsen atau pabrik yang membuat produk. Karena yang memanfaatkan nilai tambahnya adalah konsumen. Ya. Misalnya ini, saya membeli sabun mandi, gitu ya. Yang memproduksi sabun mandi adalah pabrik sabun mandi. Tapi yang memanfaatkan sabun mandi itu adalah saya sebagai konsumen. Sehingga yang dibebani pajak adalah saya sebagai penerima manfaat dari sabun tersebut. Itu disebut dengan PPN atau pajak pertambahan nilai. Ada lagi yang disebut dengan pajak penjualan atas barang-barang mewah atau PPNBM. Teman-teman yang pernah membeli sepeda motor, ya, sepeda motor dari dealer ya, itu pada saat pertama membeli sepeda motor, nanti di STNK yang pertama muncul di situ, nanti akan terlihat namanya PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Kenapa disebut PPNBM? Karena barang-barang yang kita beli
dikategorikan sebagai barang mewah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya, barang mewah adalah barang-barang yang memang tidak semua orang bisa memiliki atau tidak semua orang bisa membeli. Banyak contohnya, misalnya kendaraan, ya misalnya teman-teman membeli laptop atau komputer, itu juga nanti ada. Atau misalnya teman-teman mengimpor barang-barang dari luar negeri, selain nanti kena cukai, nanti juga akan kena PPN PM. Itu adalah penjelasan mengenai pajak langsung dan pajak tidak langsung. Selanjutnya, jenis pajak menurut sifatnya. Kalau tadi menurut golongannya ya. Sekarang jenis pajak menurut sifatnya. Berdasarkan sifat pajak, maka pajak bisa dibedakan menjadi yang pertama adalah namanya pajak subjektif. Ya. Pajak subjektif yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan subjek pajak, baru kemudian ditentukan objek pajaknya. Ya, misalnya adalah PPH, pajak penghasilan. Dan objeknya adalah penghasilan. Subjeknya di sini adalah orang yang berpenghasilan. Jadi misalnya begini, saya sebagai pengusaha akan kena pajak 2 kali untuk PPH. Yang pertama adalah pajak pribadi saya, karena saya mendapatkan penghasilan dari usaha saya. Dan yang kedua adalah PPH dari perusahaan saya, karena perusahaan saya memiliki laba dari usahanya. Ya, ini namanya pajak subjektif. Pemungutan pajak berdasarkan subjeknya, siapa pelakunya. Kemudian yang kedua adalah pajak objektif, yaitu pajak yang pertama-tama melihat keadaan objek pajaknya, meliputi benda atas keadaan perbuatan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Baru kemudian ditentukan subjek pajaknya. Tidak mempersoalkan apakah subjek ini bertempat kedudukan di Indonesia atau tidak. Contohnya adalah tadi PPN dan PPN PM. Jadi untuk PPN, misalnya kita makan di restoran, itu nanti akan kena PPN dari makanan itu. Nah, di situ tidak akan melihat siapa yang membeli, apakah warga negara Indonesia atau non warga negara Indonesia. Semua kena pajak. Ya. Kalau di pajak subjektif tadi, yang pertama dilihat ini orang Indonesia atau bukan. Kalau bukan orang Indonesia, pajak yang dikenakan akan berbeda dengan pajak yang dikenakan kepada WNI atau warga negara Indonesia. Itu yang subjektif. Kalau yang objektifnya tadi adalah bahwa siapapun subjeknya itu tidak akan berpengaruh terhadap kewajiban pajak yang harus dibayar. Ya, biasanya ini di PPN dan PPN PM. Meskipun yang beli itu orang bule atau warga negara asing, di rumah makan tersebut tetap dikenakan pajak yang sama dengan kita warga negara Indonesia. Itu adalah objektif. Selanjutnya, jenis pajak menurut pemungutnya. Ya. Yang pertama adalah disebut dengan pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPN PM, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan bea meterai. Ya. Kalau PPN, PPH saya kira teman-teman sudah familiar ya. Kemudian PPN PM ini bisa teman-teman lihat di STNK motor masing-masing.
Dilihat nanti kalau motor itu beli dari baru, pada tahun pertama STNK itu keluar, pasti akan ada namanya PPNBM biasanya di kolom paling atas di STNK. Nah, kalau PBHTB ini adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Misalnya teman-teman membeli tanah atau membeli rumah ya, membeli rumah. Nah, pada saat transaksi jual beli di notaris, nanti pemerintah akan memungut kepada pembeli namanya BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Besarannya berapa? Untuk pembeli itu sekarang kurang lebih 7,5% dari nilai objek atau nilai jual belinya. Kemudian biaya metere ini saya kira semua tahu lah ya, kita sering pakai metere. Sekarang tarif metere itu 10.000. Kemudian pajak pusat yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meliputi bea masuk impor, bea masuk tambahan ya, untuk impor dan cukai. Bea masuk impor ini pada proses transaksi perdagangan impor, ekspor, impor. Ya. Dan cukai ini yang paling umum teman-teman bisa temui, misalnya yang cowok-cowok ini yang biasa ngerokok ya. Yang biasa ngerokok nanti akan di dalam bungkus rokoknya itu ada namanya cukai tembakau atau cukai rokok. Ya. Kemudian pada barang-barang yang sesuai aturan harus dikenakan cukai, misalnya kayak minuman keras gitu ya, itu juga nanti harus ada cukai minuman keras. Dan banyak lagi barang-barang yang wajib atau yang dipungut cukainya. Selanjutnya adalah pajak menurut pemungut, yang kedua yaitu pajak daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota, dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah atau Dipenda biasanya namanya gitu. Untuk pemerintah daerah provinsi, pajak yang dipungut meliputi pajak kendaraan bermotor atau PKB ya, dan kendaraan di atas air. Ya, kendaraan di atas air itu seperti perahu yang memiliki mesin ya, itu kena pajak kendaraan di atas air. Biaya balik nama kendaraan bermotor atau namanya BPNKB dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan lain-lain atau pajak BPN. Ini dipungut oleh pemerintah provinsi, artinya hasil pungutannya itu masuk ke dalam APBD provinsi dalam bentuk pendapatan daerah provinsi. Pajak daerah yang kedua adalah pemerintah daerah kabupaten kota. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Meliputi biasanya di sini ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan atau PPJ, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C. Yang perlu saya perjelas di sini, kalau pajak hotel sudah jelas ya, kalau kita nginep di hotel pasti bayar biaya nginapnya ada ditambah dengan pajak hotel. Kemudian pajak restoran, seperti tadi saya sampaikan, kita makan di restoran pada saat bayar harganya berapa ditambah dengan pajak restoran. Pajak hiburan, misalnya teman-teman nonton bioskop atau ada acara-acara panggung ya, misalnya pada hiburan-hiburan terbuka, itu juga di tiketnya pasti sudah mengandung pajak hiburan. Dan pajak reklame. Kalau teman-teman memasang reklame ya berupa baliho, banner atau apa di tempat umum yang telah disediakan, itu nanti akan dikenakan pajak reklame yang hasilnya untuk pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pajak penerangan jalan, ini kalau teman-teman masih ingat dulu bayar listrik ya, bayar listrik, nanti di dalam komponen pembayaran listrik itu ada namanya pajak penerangan jalan atau PPJ. Nah, di sini ada lagi yang harus saya jelaskan adalah pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C. Bahan galian C adalah bahan galian ringan, di mana galian ini biasanya
digali sampai kedalaman tertentu ya. Kalau nggak salah aturan yang dulu saya ketahui itu sampai kedalaman 50 meter itu masih ke dalam istilahnya pengolahan bahan galian C, galian tambang tapi kategori C, yaitu galian tambang permukaan. Kalau teman-teman bisa lihat di sepanjang tepian sungai-sungai atau di daerah-daerah perbukitan itu ada perusahaan yang namanya stone crusher atau pemecah batu. Nah, stone crusher ini termasuk di dalam galian C atau penambangan pasir, baik di tepi sungai maupun di pegunungan. Itu termasuk dalam kategori bahan galian C. Hasil dari pemungutan pajak ini ya yang sudah kita sebutkan tadi, ini masuk ke dalam pendapatan daerah kabupaten atau kota yang nanti akan dibuku di APBD kabupaten atau kota. Dan nanti penerimanya adalah Dinas Pendapatan Daerah atau Dipenda kabupaten atau kota setempat. Itu adalah pajak menurut pemungutnya. Sekarang kita bicara tarif pajak. Ya. Tarif pajak ada kategorinya disebut dengan tarif tetap, yaitu tarif sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Misalnya tarif biaya materai. Ya. Biaya materai sekarang semua 10.000. Kalau dulu ada 3.000, ada 6.000. 3.000 untuk transaksi-transaksi yang bernilai kurang dari 1 juta, di atas 1 juta kemudian dikenakan materai 6.000. Itu dulu. Perjanjian-perjanjian di bawah materai itu adalah dulu 6.000. Sekarang tarif terbaru materai adalah semuanya sama 10.000. Baik untuk kwitansi, baik untuk perjanjian atau surat pernyataan dan sebagainya, ini adalah tarif materainya sama 10.000. Kemudian ada yang namanya tarif proporsional. Tarif berupa persentase tetap. Misalnya tarif PPN 10%. Sekarang kalau tidak salah aturan terbaru PPN ini menjadi 11%. Kemudian tarif PBB adalah 0,5%. Tarif BPHTB adalah 5% dan lain-lain. Ini untuk BPHTB sekarang juga sudah berubah tarifnya. BPHTB untuk pembeli ya atau untuk yang membeli itu dikenakan 7,5%. Kemudian untuk penjualnya dikenakan tarif BPHTB 2,5% dari nilai objek jual belinya. Kemudian tarif yang berikutnya ada tarif progresif. Itu tarif yang semakin besar jika jumlah yang dikenakan pajak makin besar. Misalnya PPH atau pajak penghasilan. Di dalam tarif progresif ini bisa dibedakan lagi menjadi 3 model. Yang pertama adalah progresif. Kenaikan persentase makin besar. Artinya semakin besar penghasilan kita akan semakin besar pula tarifnya dan berjenjang. Jadi misalnya penghasilan 50 juta pertama itu dikenakan misalnya tarif misalnya ya 30%. Kemudian 50 juta kedua itu dikenakan tarif misalnya 35%. Artinya misalnya saya punya pendapatan 1 tahun itu misalnya 300 juta, maka dihitung dari setelah dikurangi dengan pendapatan tidak kena pajak ya. Misalnya ditetapkan 60 juta saat ini, maka sisanya yang saya berpenghasilan 300 juta tadi dikurangi 60 juta, yang kena pajak adalah 240 juta. Dari 240 juta itu dikenakan progresif, yaitu 50 juta pertama dikenakan 30%, 50 juta kedua dikenakan 35% misalnya, dan 50 juta ketiga misalnya dikenakan 40%. Nah ini adalah progresif. Semakin besar penghasilannya akan semakin besar
tarif pajak yang dikenakan. Kemudian ada progresif tetap. Kenaikan persentasenya tetap. Ya, misalnya pokoknya dari penghasilan dikenakan 20% misalnya. Ya sudah, berapapun penghasilan kita itu kenanya 20%, tentunya setelah dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Ada lagi progresif degresif. Kenaikan persentase semakin kecil. Ini kebalikan dari yang pertama tadi. Seperti contoh yang pertama tadi, misalnya saya berpenghasilan 300 juta setahun. Kemudian penghasilan tidak kena pajak adalah 60 juta, sehingga penghasilan saya yang kena pajak adalah 240 juta. Dari 240 juta itu dikenakan tarif progresif degresif yang berjenjang tetapi menurun. Misalnya 50 juta pertama, saya dikenakan pajak 30%. 50 juta kedua, saya dikenakan pajak 25%. 50 juta yang ketiga, saya dikenakan pajak 20%. Itu adalah progresif degresif. Kemudian tarif pajak yang keempat adalah tarif degresif. Tarif semakin kecil jika jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Artinya, kalau objek kena pajak saya semakin besar, justru tarifnya akan semakin kecil. Ya, ini adalah tarif degresif. Ini kebalikan dari tarif progresif. Ya. Itu adalah tarif pajak. Ternyata sudah selesai. Itu adalah materi-materi kita pada sesi ketiga ini. Saya menyampaikan tentang pengantar pajak. Artinya ini adalah sebagai referensi dasar teman-teman untuk memahami materi-materi perpajakan berikutnya. Karena di dalam mata kuliah di prodi KMP misalnya ya, di kebijakan dan manajemen pajak, nanti pasti akan banyak materi kuliah yang lebih khusus tentang pajak. Misalnya materi kuliah tentang PPh, materi kuliah tentang PPN, materi kuliah tentang bea cukai dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi kuliah kita yang ketiga ini adalah sebagai dasar pemahaman atau sebagai pengantar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di sesi ketiga ini. Jangan lupa nanti teman-teman seperti biasa memberikan komentar, menyebutkan nama dan prodinya sebagai bukti kehadiran kuliah. Selanjutnya jangan lupa subscribe, like, dan share video ini untuk bisa lebih meningkatkan kualitas kuliah kita. Saya kira demikian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf segala kekeliruan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.